Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati ya, teman Bapak kawula Kiai Haji Masbuhin Faqih, yang terhormat Kiai Haji Robah Maksum, yang terhormat Kiai Haji DRS Abdussalam MM selaku Rektor Inkafa, semua teman-teman dosen hadirin sedanten ingkang kula hormati, mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya hormati. Tadi sudah dikatakan oleh MC, di antara alasan saya datang karena bapak saya ini temannya Kiai Masbuhin. Itu salah ya. Memang bukan diantara ya, karena itu memang. Tuh, kalau diantara ini sembrono. Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar. Saya ini di rumah punya ibu sudah sepuh, punya pondok. Artinya saya punya kewajiban. Secara fikih kewajiban itu hanya bisa digugurkan oleh wajibun a'dhamu minhu, oleh kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya kalau mahasiswa-mahasiswa di sini tidak cukup untuk mengganti kewajiban itu. Sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri, yang undang saya nggak pernah sepuh itu dosa. Karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa? Besar. Jadi teorinya gampang. Kalau ngundang sampean itu mesti boleh karena nggak punya kewajiban. Jadi di rumah ya nggak punya pondok. Terus ibu sampean kalau sampean di rumah ya sumpek, bocah kok nganggur gitu. Jadi fikih itu harus jelas. Saya ini pengagum fikih. Jadi saya di rumah punya ibu, saya ulang lagi, sepuh, butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya, punya pesantren, sehingga artinya punya kewajiban. Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin ngundang supaya ngukur dosa ndak yang ngundang Gus Pak itu. Bukan kebaikan atau ndak, tapi dosa apa enggak gitu. Artinya yang bisa gugurkan kewajiban secara fikih itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya tidak akan terjadi kecuali temannya bapak saya atau pernah guru-gurunya guru saya. Misalnya Lirboyo, nanti Sakban ngundang saya 2 kali. Begini ya, ini kan abahnya Kiai Masbuhin juga namanya Faqih, gurunya juga Kiai Abdul Faqih. Saya berharap anak-anak Inkafa ini nekuni utamanya itu fikih. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibus Simtid Durar itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang tentu kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosennya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan tidak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Robah, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu, kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang. Kan santrinya jadi eskal, ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya.
Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya, saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah, kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin, karena sesama miskin ini harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya, pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang, sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah, tapi dia punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kita kalau sekarang itu. Mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik, ini antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak srek, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan? Ya ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan, berarti kiai oleh sugih, mun pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ndak. Atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bubah, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Baroba. Kakak saya wakil bupati dulu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam siapa? Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir.
Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam ini. Malaikat nggak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar. Tidak, keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih? Karena Israel nggak pernah sekolah, kamu nggak pernah sekolah, nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya ya, oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira gitu. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan, karena logika itu bisa dibalik. Nah, karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak, sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mujtahid kalau ketemu mujtahid itu lucu ngomongnya, itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata', pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah, kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, seorang lagi di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana, karena yang celananan yang dasinan itu penjajah, sehingga mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya ijtihad dengan alatul ijtihad, dengan alat-alat apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat, ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mohal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi
seun, sehingga nggak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang muhal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana muhal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu muhal, sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo, yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo, cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa aja? Kasihan Allah. Terus kenapa aja? Unazzihu dzalikal jamala an nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong gresik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang, tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya, lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya kenapa kamu kalau sholat di belakang, cek GR koyok wani suwan pangeran gue ngarep, aku sungkan berarti gue gurih. Kalau sampean kan karena males bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur, man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yu'sawwa fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari, itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yu'sawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa, yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andaikan semua santri seperti itu akan saya halalkan, kata. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar, atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah, itu kan kasus itu. Mau disalahkan tuh ada takbirnya. Mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Nah, makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh, kalau saya ngopi dengan Kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi, kebetulan bakule cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih, ingin ngopi kebetulan bakule cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya, wah itu mesti haram itu mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran, lo kok nazar muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus.
Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyal, bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur. Untungnya beliau nggak menangi Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ya. Bisa bahsul masail terus ya. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes gitu. Apa mangan ini kan, wah poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai Robai ya jalan-jalan, jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Coba kok enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dinteni nang jopo rokokane santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik, bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan, kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf.
Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga khilaf. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi karena memang susah. Ndak misalnya memang tak bedai, tak beri yang ndak misalnya ada orang rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak? Ndak, jawab saja. Ndak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal itu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jenenge gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalis sampai Anda dalam sufi itu. Kriminalnya begini, berarti Anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat, berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Udah sama pernah dijawab tuh. Nah ini pentingnya bodoh gak mikir. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing ora barokah itu maksiat. Wis ora ono barokah blas. Maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan? Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam?
Loh enggak, kalau di sholat pas sujud dada kamu madem mana coba? Kamu tidak pernah mikir kan? Ya madem pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Menekuni proposal banyak karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa ukurannya? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan at-tawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabhah ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin al-jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu, dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limadha, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa qadami. Ya sudah akhirnya. Nah, itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabhah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup watul jabhah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli fikih yang detail, namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodo. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya jadi sederhana, sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, andai kan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul matbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati yo kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih ya nyembelih hewan yang hidup.
Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti mati. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul madbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang-gampang mangkel no. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahillu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Rata mikir tuh, itu tidak wajib disolati. Alasannya ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati, ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajut Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun pun akidun, itu kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel loh. Apa ya kok sembrono itu masuk mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun, iku mani sing wis mengkristal, mani sing wis jelalatan lah, lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu nggak ada yang sorry, yang ada adalah tentang inzal, innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun munakidun. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priyayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar, karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar. Kayak tadi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih, masuk akal, iso mikir juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima, tetap selonang-selonang. Ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama, kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk apa? Bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu kalau sholat itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan. Lo coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah, barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang, tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat gitu. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan
Fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah, senengannya sowan, bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan, alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau mulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau kiai roba itu nilii, nak pernah sepuh jadi rasuan nilii. Jadi beda. Saya sering ditilii kiai-kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilii. Kalau sowan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah, kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu nggak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani isqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah. Sama Allah, karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis itu ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis ya tau aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh, zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa sudah. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama.
Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Kita. Nah, terus kata Said Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Said Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat, apalagi hadza Rasulullah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal, supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya, ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat, berdiri, takbir nggak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lo coba niat sholat, niat, takbir, qiyam dulu mana? Niat, takbir, qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Nggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh dianggap kitab kriminal mesti. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya.
Coba misalnya puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginepno niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya digawe gampang. Apa? Digawe gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sa'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4 lah. Masa gitu dikatakan megah. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Lah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak mayasduku alaihi ismu kadza atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Lah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang ihram itu enggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Wangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh wah iya repot ya katanya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang ihram nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua ya, jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger keceluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini manabitis sya'ri sampai ila somahe udunehi ila dzakon. Terus manabitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambahi ghaliban? Karena kalau orang budak manabitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Nah, gak ditambahi ghaliban, manabitis sya'rinya orang budak kan sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh maskur roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan dan perdebatannya itu indah sekali kayak tadi. Ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu di depan. Tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram.
Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau di sini normal ya sudah kita sholat ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri, sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot nanti. Jadi karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya. Karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama maurud itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan. Tapi gak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik. Gak ada bedanya warid sama maurud, karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis ya mik ini ada najis di sini, atau sarong lah, contoh paling gampang kan sarong, ini sarong najisnya di sini, kamu kucuri, ketika kamu kucur air yang lewat ini kan tidak ada dua kola, kemudian ketika terkena najis mutanajis kan, kalau dia sudah mutanajis dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah tapi kucurannya wakeh terus nanti semua tersisa hilang, ya kalau gitu nggak ada masalah kan, pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan, ya sudah kalau ada air berarti baik caranya warid maupun maurud, bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nak najisnya bandel, gandok kan terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, anggar ana najis kok disori banyu ne ora mutaghayyir, ya ngono iku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir, sucikan, jadi ora usah bayangno sing glimet-glimet. Nah itu namanya masodak, wis keceluk basuh ambek banyu, berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kefiah dalam usul fikih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak lah. Kangen anak itu ketemu wis cukup ta ora? Cara sampean wis cukup. Tapi cara anake sampean ketemu tok ra nyangoni. Nah. Lalu ukurannya itu ukuran anak apa ukuran orang tua? Ukuran anak apa ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu. Ukuran orang tua apa ukuran anak? Sama khilafnya ulama, ini terakhir contoh terakhir dari saya. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. Imam Syafi'i berpendapat 7 hari yang idza raja'tum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah. Di mana-mana pulang itu setelah di rumah. Tapi menurut Abu Hanifah enggak, asal sudah balik kanan dari Mekah, dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang. Seperti ini saya nanti setelah acara saya pulang. Pasti Kiai Robah kalau ditanya Gus Bak kemana, sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampean bilang saya pulang enggak? Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Belum pulang. Lalu ukurannya ini jenengan apa istri saya? Lah mau enggak mau harus, karena Allah hanya ngendian wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa coba? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut ya disebut pulang.
Tapi kalau ukurannya keluarga asal belum sampai rumah belum disebut pun. Itu seperti kita dulu ketika era Wesel, zaman Ki Mas Bukin, Ki Roba Mondok, saya kan era Wesel. Angger wong tua bar ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu. Wong wis diposno. Tapi masih 3 hari. Jari anake durung dikirimi. Bener mana coba? Ya kira-kira seperti itulah usul fikih. Saya mohon anak-anak Inkafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih itu orang yang mutafannin, mutabakhir fil fikih. Itu baru disebut apa? Fakih. Kalau enggak namanya apa? Mutafakih. Itu bukan fakih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura ahli fikih. Ya, tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fikih, tapi memang benar-benar apa? Fakih. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng para kiai, para gus, para hadirin, hadirat peserta kuliah umum, wabil khusus dumateng narasumber. Sebagaimana kuliah umum ini tidak ada tema, juga tidak ada moderator. Alasannya keranten satu, narasumbernya kiai, mosok kiai diatur, suladab. Niki alasan yang nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 niku sanjange niki 153 dosen Inkafa niki sami ajrit dados moderator. Keranten narasumberin nggo jlokan sanjange. Nyuwun izin dateng Kiai Ahmad Bahaudin menawi wonten pertanyaan dari hadirin maupun hadirat dari mahasiswa, mahasiswi diberi kesempatan niki nggih. Saderengipun ditutup kalian doa. Nyuwun izin rumiyin keranten narasumber kiai. Nggih, alhamdulillah dipun paringi izin. Monggo. Yang mau bertanya ada 2 mic. Pertanyaan boleh disampaikan dengan catatan pertanyaannya harus berbobot. Kalau tidak berbobot mungkin cukup MC yang menjawab. Lah masa Gus Bahak jauh-jauh dari Lasem ke sini, beliau ini kan terkenal di YouTube, di medsos sebagai kiai muda yang alim. Pertanyaannya harus berbobot, jangan memalukan Inkafa. Harus benar-benar fakih, bukan mutafakih. Insya Allah beliau masih ada waktu sekitar 50 menit karena kemarin janji beliau akan meninggalkan tanah suci Manyar maksudnya pukul 9.30. Monggo angkat tangan dari Muhibbin nggih. Oh, dari mahasiswa nggih. Langsung mawon, tidak pakai dilis. Berdiri saja, berdiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih grundel di hati gitu. Soalnya belum dapat belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini, ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda.
Kemudian manusia diciptakan dengan dibekali dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut, itu bolehkah? Kan dari kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Niki pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Niki langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo Yai. Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja kok. Tidak, saya nanti langsung itu, mungkin langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Buhin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta atau bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul loh itu. Karena begini ya, masalah qadha qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita mengikuti ahlul hakikah. Idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau qadha qadar sudah dibicarakan fa'amsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua, itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti sampai nasibnya bahagia mbah ra roh tapi kira sik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang engkau nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni qadha qadar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalannya itu. Di antara aturan iman harus iman sama qadha qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa kurhan wala yuhlabu kurhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku ora seneng maksiat tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah akan kurhan. Faham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau.
Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe ora melok maling. Sing beto mbak-mbak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali, siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar, orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong apa ndak ikut maling, ndak ikut zina, ndak ikut korupsi kok. Oh, ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau ndak, ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, tidak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang nggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat ya karena tidak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, sementing soleh dulu, kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat, saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh ya. Umpamanya natine ra tau tenang ma Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeranku adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, salah lagi asal soleh. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal, kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib ajlis sunnah, wah kriminal saya. Meleburi bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qada qadar zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kedua masalah ijtihad fikih, yaitu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter kok apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan. Itu hoax tadi yang 50 menit enak. Menawi masih ada, monggo. Oh nggih, mboten saged tolong operator. Ini tampaknya ibu dosen nggih. Nggih, mestinya kalau ibu dosen itu banyak menjawab, tidak banyak tanya. Yang banyak tanya tadi sanjange Kiai Bahaudin itu mahasiswa. Tapi mboten napa-napa, monggo. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kuliah umum ini diakhiri.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah enjing menika saged pinanggi kali Gus Bahak, matur suwun kesempatan menika. Sebenarnya kalau ada orang yang nggak mau bertanya itu karena nggak mau bertanya itu karena malu, ya karena malu. Tapi saya sebenarnya pertanyaan saya ini remeh. Walaupun remeh saya tidak mau dijawab oleh MC Gus, langsung dijawab panjenengan mawon. Mengatakan Gus, di antara yang disampaikan dalam perkuliahan tadi disampaikan bahwasanya jangan pernah menolak khilaf, karena khilaf adalah salah satu cara untuk mengawal hukum Allah. Begitu nggih. Untuk saya yang mutafaqih ya, bukan faqih, saya mutafaqihah. Untuk mendalami ilmu fikih itu kayaknya walaupun waktu saya ndak expired ya, sudah tua saya ini Gus G, sudah berumur dan minim sekali pengetahuan saya tentang fikih. Sementara ini yang saya tahu dari bekal mondok saya, dari keluar mondok saya yang saya dapat, kaku-kakune ilmu fikih itu masih fleksibel. Senajan nanti itu mabainal halal wal haram itu tetap saja ada yang menghalalkan, sehingga dalam praktek keseharian saya di kampung itu kalau ada orang tanya, kalau dijawab secara kaku itu kadang-kadang ndak matuk. Tapi saya kasih sekiranya sepengetahuan saya itu bisa untuk menjawab dan menenangkan pertanyaan mereka. Cuma kadang-kadang tindakan saya ini saya yakin pasti nanti panjenengan nyalano nggih. Maksudnya begini, minim literatur, minim belajar, sehingga yang saya gandoli untuk menjawab orang bagaimana Bu hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, ya sekedar saya jawab boleh saja, boleh. Sekiranya pertanyaan itu tidak dalam koridor sing syarat pasti itu, misalkan bagaimana hukum meninggalkan sholat, tidak. Semisal hukum-hukum yang kadang-kadang kita itu fikih itu kalau di pondok itu kayaknya kok dinamis ya. Pertanyaannya guru ke murid bertanya, guru menjawab. Tapi kalau kampung tuh kok ruwet ya Gus ya. Maksudnya kok banyak ya kayak memang logis, tapi kita itu dulu kenapa tidak berpikir logis? Sering kadang-kadang pertanyaan itu remeh. Bagaimana kalau saya tidak bisa sholat? Kalau saya tidak doa kunut, ya enggak apa-apa lah Bu. Yang penting sebisanya. Kalau saya enggak bisa apa-apa, akhirnya apakah saya hanya berdoa dengan alif gitu aja? Satu huruf itu apa saja? Saya menjawabnya yang sulit Gus. Akhirnya saya jawab, boleh daripada gak sholat Gus nggih ngoten. Nah, pokoknya kalau kita bicara masalah fikih itu luas, karena fikih itu suatu disiplin ilmu yang sudah melalui proses ijtihad. Kita itu menerimanya secara instan. Di hari ini orang yang mau beristihad silakan beristihad, tapi saya tidak mampu untuk itu Gus. Jadi saya berbahan apa yang saya dapat dari pondok, yang kemudian itu akan mengalami banyak hal yang ruwet. Walaupun kampung saya itu kampung yang primitif, justru orang-orang kampung awam itu pertanyaannya yang sering mengecoh kita. Tapi kalau kita hidup di kampung yang orang-orangnya itu pinter, pertanyaannya Ibu yang terhormat begitu ya, ya. MC-nya iya, konkretnya ya maaf MC agak itu Gus ya, MC karena saya tidak mau dijawab oleh MC. Bagaimana tindakan saya semacam itu sekedar menjawab pertanyaan orang, pertanyaan sekeliling saya yang saya tidak mampu memberi hal-hal yang memberi jawaban yang pasti, padahal itu tidak keluar dari koridor fikih maksud saya ya. Itu contohnya oh iya sudah Gus itu. Kafani biqouli astaghfiru katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Awalnya rasa mahasiswa, di akhir-akhir rasa dosen, jadi malah memberikan kuliah tambahan. Monggo Yai menawi.
Ya bismillahirrahmanirrahim. Itu udah pertanyaan itu curhat. Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya memang bingung-bingung sedikit itu bagus lah itu. Ya bagus gak masalah kan. Sampean bingung terus kelihatan bingung ya bagus jujur. Ya kalau orang latihan jadi kiai, jadi bunyai ya memang begitu ya. Ya agak-agak bingung sedikit. Kalau sudah mapan kayak saya tidak pernah bingung, santai aja. Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfud. Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua. Zaman Nabi pun ngendikan ada dua. Ada soalul mustafhim, orang tanya ingin paham. Ada soalul muta'annid, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi, ada tanya ingin tahu, ada tanya yang muta'annid. Muta'annid itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu gelagatnya orang ini muta'annid apa mustafhim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'annid. Sehingga kata masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kata orang-orang musyrik, kalau kita digedaki Allah juga tidak melakukan musyrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang masyiah, berarti kita musyrik pun karena masyiah. Orang kampung juga gitu. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah ditanya tentang orang haid yang karena free sex, karena seks bebas, bukan karena ketularan atau karena orang lain. Memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter, tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat haid. Jawabannya Mbah Mun itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah supaya orang mau kembali tobat, ya Allah diberi hak. Intinya kan mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia agak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya solusinya gimana? Ya gak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah. Biar roh rasane lahum fid dunya khizyun, ada unsur kehinaan. Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat. Terus tanya kamu gimana caranya nggak dikucilkan? Ya Allah diberi hak untuk memberi hukuman. Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia. Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman. Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tobat. Nah, biasanya juga gitu. Orang belajar itu wajib nggak? Kan wajib. Masyarakat tuh nggak mau belajar tentang agama. Kemudian karena nggak belajar, setiap ada masalah agama dia tidak bisa. Terus galau. Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang nggak mau belajar, itu kan membawa kebodohan. Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelapan menjadi kegalauan. Jadi misalnya ada mbak-mbak kok sampai perawan tua agak nikah, atau kangkang sampai jaka tua agak nikah, tanya saya, Gus caranya nikah gimana? Itu keangkuhan kamu, wis ra ganteng pilih-pilih. Mesti harus gitu jawabnya. Karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuhan. Wis ngerti elek ora Gus, ora anak wong sugih, njuk wong ayu. Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa coba? Nah itu zaman Nabi sudah gitu ya, ada su'alu mustafimin, ada su'alu muta'annidin. Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah. Saya itu merasa kaya, bahkan mungkin kategorinya kaya sekali, bukan karena materi saya banyak, enggak. Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah, kalau kamu gak percaya itu hadis, karena muttorib. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu apa? Ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saya ini kan wis keceluk kiai gede, di 200.000 menurut saya itu banyak sekali. Wong urip nganti sesuk kaya di 200.000 ini mewah menurut saya itu. Sampean kan enggak, wis ora kiai, goblok, bayangno urip nganti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta ya kurang, 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita ini kata Rasulullah atau kata ulama lah yang jelas itu. Ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka hidup saya itu tenang sekali. Cara ada masalah, misalnya saya suatu saat sampean bully, paling pikiranku dibully masyarakat, sesuk wis mati, sesuk wis bar.
Sesuk kok ijek urip, bayangno sesuk meneh, sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang, sehingga yang merasa miskin terus, sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Sehingga yang saya asik ya kalau sholat itu saya asik, ngajar asik, karena ini untuk bekal mati. Kalau uang betul, tanyakan istri saya punya uang 200.000 itu anggap banyak sekali. Uang urip nganti sesuk ada duit 200.000 itu mewah betul ya. Terus kemudian ada orang galau, uang 10 juta ke orang 20. Kegalauan ini adalah dia salah persepsi, nganggap urip itu panjang. Ini wayul hihimul amal, orang yang dibuai oleh angen-angen. Nah ini melebu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya bu dosen yang rasa mahasiswa ya, atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC itu. Ini enggak gitu, keliru MC. Dosen yang rasa bunyai. Jadi lebih keren. Dosen yang apa? Rasa bunyai. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai dan ibu nyai, para Gus dan Neng, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan dijawabnya pertanyaan dari ibu dosen rasa bunyai tadi, maka sesi kuliah umum bersama panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidh telah di penghujung. Ternyata memang antara di YouTube dan aslinya itu hampir sama. Paling tidak ini mengobati penasaran kita, dan dengan muwajahat dengan beliau ini kita punya sanad ilmu kepada beliau, karena tampaknya beliau ini mengidolakan sanad. Terus beliau orang hebat karena memang gurunya Mbah Mun, sebagaimana sahabat orang hebat itu karena gurunya Nabi, berarti yang hebat itu gurunya. Mboten klindu-klindu, kesimpulannya klindu, mohon maaf. Kiai Bahak nggih hebat, gurunya juga hebat. Sebagaimana kita santrinya Kiai Haji Mas Muhin Fakih, romo kiai kita hebat, kita semua juga hebat. Sebelum doa oleh panjenenganipun Kiai Haji Roba Maksum, ini ada cendramata yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin. Mohon kepada petugas untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin dan Bapak Rektor dipun aturi, waduh ngongkon Kiai, dipun aturi mengambil posisi, ngapunten. Dilajengaken doa dari kami sebagai pemandu acara. Mohon maaf apabila ada khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Yai Robah, sumangga. Niku saya pulpet. Monggo jenengan. Alama nawaina wa ala nama salafus salih wa ila hadrin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadlah wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka wa anta lam tazal li dhalika ahla. Allahumma ya Allah,
إليك مددنا أيدينا فلا تقطع رجانا نسألك السلامة والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة ونسألك اللهم يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأن تكشف عنا كروبنا وتقضي حاجاتنا تصلح أمورنا فأنت المرتجى تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك فلا إله غيرك ولا معبود سواك اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها بأسمائك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا وأهلنا جميعا من أهل العلم وأهل الخير وأن تجعلنا ولهم من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا عافيت ولا سائلا إلا أجبت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وأنت راض عنا غير غضبان اللهم سهل علينا كل عسير بجاه سيدنا محمد البشير النذير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة